Siapakah yang mengangkat Paulus menjadi rasul? Jelas Yesus sendiri. Dari manakah sumber pengajaran Rasul Paulus tentang penebusan dosa melalui kematian Yesus? Sampai sini kita boleh nggak punya keraguan bahwa Paulus ngaku-ngaku dia diajarin oleh Yesus? Boleh. Boleh dong, boleh. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Nah, Bapak Ibu Saudara, senang sekali kami boleh berjumpa kembali bersama Bapak Ibu, dan hari ini saya dengan Gideon akan kembali mendiskusikan sebuah video dari akun YouTube yang bernama Mualaf Center Hagia Sophia. Dan di video yang akan kami diskusi ini, Bapak Ibu, merupakan video lanjutan yang pernah kami diskusi sebelumnya dengan judul Tidak Ada Dosa Asal, yang dimana ini merupakan video lanjutan dari video yang kami pernah bahas sebelumnya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja bertanya kepada Gideon pada hari ini. Halo bro. Ya bro, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan mengenai tanggapan-tanggapan atau pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Dr. Anwar Lutfi. Pertanyaan yang pertama bro, kalau di video sebelumnya kita pernah bahas ya bro, kita pernah bahas yang saya pernah tanyakan tentang Rasul Paulus, tentang pengajaran Rasul Paulus, dan di video yang kita pernah bahas itu bro membuktikan kalau memang Rasul Paulus mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Nah, dan di video yang baru itu bro, dia mempertanyakan tentang Rasul Paulus ini kapan diangkat menjadi nabi. Dia mempertanyakan kapan Rasul Paulus diangkat menjadi nabi, karena kitab suci itu diberikan kepada seorang nabi atau rasul. Nah, pertanyaan pertama bro yang saya mau tanyakan, di situ dia menyatakan bahwa apa benar definisi kitab suci itu adalah firman dari Tuhan kepada seorang nabi atau rasul bro? Apakah benar demikian bro? Iya, thank you bro. Kitab suci itu adalah sebuah buku ya. Sebuah buku yang memang itu ditulis oleh penulis ya berdasarkan dari ilham Roh Allah sendiri, yang artinya ilham itu bukan didikte. Ya beda, kalau dikte saya bicara kamu harus tulis sama. Tapi kitab suci itu adalah ilham, di mana ide gagasannya itu dari Allah. Ya. Ide gagasannya dari Allah, diilhamkan, lalu si penulis itu tidak menghilangkan ya karakter, gaya bahasa dari para si penulis. Kenapa demikian? Iya, karena manusia itu bukan robot. Jadi manusia tidak sepantasnya didikte, gitu ya. Karena ya tetap kualitas manusia itu tidak dikurangi, gitu. Ya karena Tuhan yang menjadikan manusia, nggak mungkin Tuhan kurangin. Gitu. Jadi makanya kitab suci itu adalah buku yang berdasarkan ide gagasan Allah yang sempurna dan diilhamkan kepada para penulis supaya ditulis dengan tanpa salah. Artinya dalam arti tanpa salah adalah tidak melenceng dari ide gagasan Allah, ya. Gitu. Jadi bukan masalah, kalau masalah penulisan angka satu salah huruf ya tidak masalah. Yang penting itu adalah ide gagasan yang Allah ajarkan, karena ini Alkitab itu kitab suci berbicara bagaimana hubungan manusia dengan Allah, supaya manusia tahu apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, keberadaan ontologi kita manusia, natur kita, dan segala apa yang ada pada manusia itu dituliskan dalam kitab suci. Jadi demikian bro. Iya bro, ketika
beliau menyatakan hal tadi, mempertanyakan tentang kenabian dari Rasul Paulus, dan beliau menanyakan bahwa ini akan menjadi pertanyaan kedua. Kalau benar demikian bahwa kitab suci itu adalah diberikan kepada seorang nabi atau rasul, pertanyaannya itu bro, apakah betul Paulus ini adalah seorang nabi atau rasul? Kapan Paulus diangkat menjadi nabi, dan oleh siapa dia diangkat? Itu yang menjadi pertanyaan di video tersebut. Silakan bro. Ya, Alkitab itu dengan jelas ya, dia menjelaskan bahwa para penulis itu selalu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, mempunyai pengalaman pribadi yang istimewa dengan Tuhan. Karena saya bukan penulis Alkitab, jadi saya memandang penulis Alkitab itu istimewa karena mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, salah satunya kita dapat belajar dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 5. Kita harus mengerti dulu bagaimana prosesnya. Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang kelima. Saya akan bacakan. Firman Yahweh datang kepadaku. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Inilah di mana kemahatauan Tuhan akan jalan hidup seseorang. Ya, jadi penetapan itu, rancangan, kalau kita bicara rancangan, itu bahkan sebelum Paulus bertobat itu Tuhan sudah tahu bahwa dia akan bertobat. Paham sampai sini ya? Jadi waktu Yeremia sudah tumbuh besar, rancangannya sudah ada sebelum dia besar loh. Bahkan dikatakan di sini, aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Nah, sama juga proses itu juga terjadi pada Paulus. Dengan kemahatauan Tuhan, tentu rancangan itu jauh berada sebelum Paulus bertobat. Penggenapannya sama seperti Yeremia. Yeremia penggenapannya kapan? Ya saat dia dipanggil, itu penggenapan dari rancangan itu. Paulus penggenapannya kapan? Nah, itu ada di Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai yang ke-16. Itu prosesnya tuh. Nanti lebih jelasnya ada di ayat 15 sampai 16. Kisah Rasul 9 ayat 15 sampai 16 itu lebih jelasnya. Jadi pertanyaannya, siapakah yang mengangkat Paulus sendiri? Ya Yesus. Yesus sendirilah yang memilih dia. Bagaimana prosesnya? Ya baca itu Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 16. Bagaimana Tuhan memakai seorang nabi ya, Ananias, yang jelas tidak mengenal Paulus, tidak ada relasinya. Ya, tapi Tuhan pakai itu, kejadian itu. Dan itulah penggenapan di mana Paulus bertobat. Dan deklarasi dari Yesus ayat 15 sampai 16 tentang pengutusan Paulus, yaitu kerasulan. Di Galatia 1 ayat 15 sampai 16, mari kita buka Galatia 1 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Paulus berkata demikian, tetapi waktu ia, maksudnya Yesus, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia. Pemilihan Tuhan selalu berdasarkan kemahatauan Tuhan. Jadi rancangan pemilihan itu sudah ada. Penggenapannya kapan? Itu pada saat pertobatan itu. Ada deklarasinya, Kisah Rasul 9 ayat 15 sampai 16. Ayat 16, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Kalau kita melihat ini suatu hal yang sangat-sangat sulit bagi seorang Paulus. Zaman dulu Kristen itu, zaman Romawi, Kristen itu dianggap agama sesat, sekte sesat.
oleh orang Romawi, bro. Oleh orang-orang Yahudi juga ditentang. Paulus ini seorang Yahudi pada saat itu. Dia juga dari keturunan keluarganya memiliki status warga negara Roma. Kurang apa, bro, hidupnya? Kekuasaan punya, uang punya, kenyamanan semua punya. Kurang apa? Bahkan pada satu waktu yang singkat, Tuhan panggil dia berdasarkan rancangan yang Tuhan tetapkan. Tuhan panggil dia, Paulus bertobat. Jadi, siapakah yang mengangkat Paulus menjadi rasul? Jelas Yesus sendiri. Karena kita ingat ya, 12 rasul Yesus. Yudas ya memilih untuk mundur gitu ya. Digantikan oleh Matias. Apakah Matias rasul Yesus? Secara peran iya, tetapi bukan secara status. Karena rasul Yesus itu harus dipilih. Matias enggak dipilih. Matias diundi. Paham ya? Apakah salah? Enggak juga, karena budaya Yahudi dulu juga pakai undi soalnya. Gitu. Enggak salah juga. Ya. Jadi 12 rasul Yesus, 11 rasul dan 1 rasul untuk luar dari Israel, yaitu Paulus. Jadi Yesus sendiri jelas dari ayat-ayat ini. Nggak ada keraguan dalam situ. Ya bro, thank you. Ya, thank you bro. Pertanyaan yang ketiga bro. Nah, jadi di video tersebut, dosen tersebut, karena dia sedang memberikan kuliah, jadi mereka itu sedang membahas tentang penebusan dosa melalui Yesus, dan dia mengutip beberapa ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan dia mempertanyakan ini bro, ini akan menjadi pertanyaan ketiga itu, dari manakah sumber pengajaran Rasul Paulus tentang penebusan dosa melalui kematian Yesus? Ya, silakan bro. Ya, yang pertama saya sajikan adalah kesaksian Paulus tersendiri. Ya, nanti saya akan progresif dalam penjelasan. Galatia 1 ayat 11 sampai 12 saya akan baca. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sampai sini kita boleh nggak punya keraguan bahwa Paulus ngaku-ngaku dia diajarin oleh Yesus? Boleh. Boleh dong, boleh. Sebagai manusia awam yang tidak maha tahu, kita boleh. Boleh kita ragu. Tapi kita lihat dong rangkaiannya. Kita lihat progresifnya. Maka itu, kalau saja Paulus itu berbohong, maka tulisan-tulisan dia seharusnya ditentang oleh para rasul lainnya. Iya dong. Rasul lainnya kan yang bersama-sama dengan Yesus. 11 rasul. Harusnya ditentang tulisan Paulus. Ya. Coba kita buka dulu yuk. Kita buka dulu nih. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Kita buka dulu 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Kalau saja Paulus itu bohong, bilang diajarin oleh Yesus, pasti nggak mungkin dia dapat pengakuan dari para rasul lainnya. Kita lihat. 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Dikatakan demikian. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jelas sampai sini. Jadi ini yang saya bilang ilham. Paulus itu adalah seorang yang terpintar di Sanhedrin.
dididikan orang Farisi, di bawah pimpinan Gamaliel, di bawah guru besar Gamaliel. Dia adalah orang yang sangat pintar. Ketika dia akhirnya mengalami pertobatan, dan di Galatia 1, di tanah Arab Paulus pergi dan diyakini di Gunung Sinai, dia menerima pernyataan Yesus Kristus. Saat itu juga semua kepintarannya itu dipakai untuk mensinkronisasi tanah kitab orang Yahudi, kalau di Kristen Perjanjian Lama, untuk melihat Yesus sebagai penggenapan seluruhnya. Dan apapun yang Paulus jelaskan, itu tidak mungkin dibantah. Dan tidak ada kontradiksi dengan rasul-rasul lainnya. Dan bahkan diakui oleh Petrus bahwa tulisan Paulus itu tulisan orang pintar bahasanya. Maka bagi mereka yang tidak kuat imannya, mereka akan mutar balikan. Maka sekarang Anda tahu kenapa Paulus menjadi masalah besar untuk beliau itu. Siapa tadi? Saya lupa. Dokter Lutfi siapa tadi? Anwar Lutfi, ya. Dokter Anwar Lutfi. Ya, doktor. Untuk dokter, Pak Dokter siapa? Anwar Lutfi. Bahkan kenapa Paulus itu menjadi masalah besar? Ya karena apapun yang dituliskan itu, wow, itu memang gaya bahasanya, gaya bahasa orang sangat pintar. Tapi kalau kita mengerti makna di dalamnya, sistematisnya, komprehensifnya kita ngerti. Tidak ada satupun yang dia ajarkan bertentangan dengan ajaran para rasul yang bersama-sama dengan Yesus. Dan bahkan Petrus mengakui itu. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai penebusan dosa, bacalah Injil Sinoptik. Yesus sendiri sering sekali, kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak akan menerima kebangkitan. Kalau mengerti makna kenapa bicara daging dan darah, itu pasti Anda akan mengerti itu bicara tentang keselamatan. Itu bicara tentang penebusan. Jadi Yesus sendiri pun telah menyampaikan hal-hal penebusan. Juga kita melihat yuk di 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kalau bicara kebangkitan berarti apa? Bicara kematian. Kenapa kematian Yesus menjadi penting? Karena kalau bicara penebusan, bicara pendamaian, itu harus bicara tentang korban. Adam dan Hawa, Adam berdosa, maka Tuhan mensubstitusi dengan hewan. Tapi apakah substitusi dengan hewan itu dapat selamanya menjadi penggantian yang setimpang untuk Adam? Tidak bisa. Karena yang berdosa manusia, korbannya hewan. Maka darah itu hanya berbicara nyawa dan itu berbicara substitusi yang temporari. Namun penebusan Yesus itu adalah penebusan yang sejati, di mana dia mengambil rupa manusia untuk mengambil ya hukuman atas segala natur manusia yang berdosa bagi yang percaya. Dia mengambil. Karena gini, Adam kan udah berdosa. Otomatis kan harus terima hukuman. Allah kita kan Allah yang konsekuen. Maksudnya Allah kita kan adalah Allah yang nggak pernah pelintet gitu, nggak pernah ingkar janji. Dia bilang kalau kamu melanggar akibatnya begini ya, kamu harus tetap tebus itu. Permasalahannya adalah bagaimana manusia dapat menebus hidupnya tanpa salah, tanpa dosa satupun di dalam hidupnya, tanpa dosa sampai pada kematian. Gak bisa. Hanya Yesus yang bisa. Jadi memang penebusan Yesus itu
Bukan Paulus aja yang ngajarin. Gitu. Tapi memang sudah berdasarkan dari sistematika tanah perjanjian lama yang dipegang orang Yahudi sampai kepada zamannya mereka, itu juga mereka ajari. Jadi bukan tiba-tiba muncul tuh penebusan, enggak. Sistematisnya itu kelihatan. Makanya perlu belajar dulu, baru kesimpulan. Yang kedua kita melihat 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Dan ia yang dimaksudkan di sini adalah Yesus. Adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi keselamatan itu disediakan bagi seluruh manusia. Ya tergantung lagi manusia mau terima atau enggak. Gitu kan. Mau mengeraskan hati atau tidak. Nah, tapi kalau kita berbicara di sini, Yohanes adalah orang Yahudi. Ketika berbicara pendamaian, pasti bicara apa? Bukan lagi imamatnya. Buka kitab imamat. Kalau orang Yahudi bicara pendamaian dengan Allah, pasti bicara apa? Korban. Korban penebus. Pasti bicara itu. Ya kan? Jadi apakah cuma Paulus saja yang bicara tentang penebusan? Ya, menurut saya terlalu cepat lah itu kesimpulannya. Jadi berbicara di sini, ya sama lah. Jemaat Korintus waktu itu juga pernah meragukan identitas Paulus sebagai rasul. Gitu ya. Ya itu wajar memang. Tapi ya silakan lagi kalau memang sudah dijelaskan seperti ini, kembali lagi kepada Anda. Ini sudah jelas sekali. Gitu ya. Bahkan kisah Paulus itu jatuh. Itu orang-orang tuh dapat melihat loh kejadian itu. Tapi mereka tidak mendengar suara Yesus. Kenapa? Ya karena Yesus bicara sama Paulus. Tetapi mereka menyaksikan Paulus buta. Dan mereka juga tahu bahwa Yesus datang ke Damaskus, ada Ananias, dan akhirnya sembuh. Dan Yesus kasih tahu Ananias, kau jumpai itu Paulus di situ. Nanti ada seorang bernama Paulus. Kamu jumpai karena aku akan pakai dia sebagai alatku, gitu kata Yesus kepada Ananias. Ya ini kejadian yang sulit dipahami oleh otak manusia yang terbatas. Tapi permasalahan yang kita nggak bisa sangkal adalah setiap bukti-bukti dan peneguhan apa yang Paulus tulis. Kalau nggak belajar, nggak mungkin dia bisa tuliskan teologinya dengan begitu baik dan sistematis. Nggak mungkin. Kan gitu kan. Zaman dulu mau nyontek di mana, bos? Gitu. Itu juga cuma selang berapa tahun Yesus ya mati. Selang berapa tahun ya mau nyontek di mana kamu? Itu ya, Paulus juga harus nyontek. Gitu. Ya, demikian bro. Ya, thank you banget bro untuk hari ini udah menjawab setiap pertanyaan dan tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab ya. Oke bro, kita tinggalkan 3 pertanyaan yang tadi. Saya akan bertanya kembali bro, dan biarlah ini merupakan closing statement untuk video kita kali ini bro. Hari ini kita rekam pas di hari Jumat, yang dimana seluruh orang di dunia memperingati tentang Jumat Agung, dan hari Minggu nanti kita akan memperingati tentang kebangkitan Yesus. Nah, ada hal mungkin yang mau bro sampaikan untuk kita semua mengenai 2 hal ini. Apakah akan lewat begitu saja dan ya udah kita biasa saja, atau hal-hal apa yang harus kita perhatikan mengenai kematian dan kebangkitan Yesus ini bro? Silakan bro. Iya, Happy Good Friday ya hari ini. Saya berdoa supaya Jumat Agung ini bukan menjadi sebuah perayaan
saja gitu ya, tetapi menjadi sebuah ukiran peringatan dalam hati yang setiap waktunya kita bawa, yang setiap waktunya kita ingat, yang setiap waktunya yang mengontrol atau yang mengajarkan, membimbing hidup kita. Yang terpenting adalah bagaimana jika kita melihat kesejarahan tentang kematian Yesus dan kebangkitannya. Yang paling penting bukan melihat sejarahnya terlebih dahulu, tapi melihat maknanya terlebih dahulu. Karena kalau makna itu tidak didapatkan, kenapa Yesus harus mati? Kenapa Yesus harus bangkit? Kenapa Yesus harus naik ke surga? Ketika makna itu tidak didapatkan, maka semua ini akan menjadi hanya perayaan yang sia-sia. Dan ada satu tulisan nabi-nabi, seorang nabi kecil, yang mencatatkan di mana bangsa Israel melakukan perayaan, tetapi perayaan itu ditolak oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu sebenarnya menginginkan hati kita. Kalau kita merayakan, itu harus berdasarkan hati, bukan berdasarkan rutinitas. Jangan sampai kalau lagi pas waktu Paskah, ya, waktu Jumat Agung, maksud saya Jumat Agung, dipasang video itu, dipasang video The Passion of the Christ hari Minggu nanti Paskah, dipasang video The Passion of the Christ, jiwa berkobar-kobar, nangis-nangis gitu ya. Tetapi setelah itu, ya selamat tinggal lagi. Bisa dipastikan, kalau masih seperti itu berarti belum dapat maknanya. Dan orang-orang sejati yang memiliki iman kepada Yesus itu karena memiliki sebuah pemahaman akan makna apa yang Allah kerjakan. Kalau Yesus mati, orang Romawi tidak mengerti maknanya, maka tidak akan percaya. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak mengerti akan maknanya, maka tidak akan percaya. Padahal itu semua telah dituliskan secara jelas, secara sistematis, dan digenapi oleh Yesus. Dan maka mengapa kita bisa melihat sebuah teladan dari para rasul mula-mula? Rasul inti dari Yesus Kristus. 12 rasul termasuk Paulus. Mereka begitu beraninya memberitakan nama Yesus. Meskipun ancamannya adalah nyawa. Karena nyawa adalah hal kecil. Tapi kehidupan kekal selamanya. Jadi pesan saya yang terutama adalah menangkap makna dari apa yang Yesus kerjakan. Dan jika ini dikatakan dalam bahasa Inggris Happy Good Friday, biarlah bukan hanya good and great seperti biasanya. Have a great day. Setiap hari orang bisa bilang have a great day, have a great day. Tapi bagaimana kita bisa memperingati sekaligus memaknai, sekaligus pula di dalam hati kita itu terukir dalam hati kita. Dan itulah dasar dari kehidupan kita, merubah diri kita, memimpin kita di dalam progresif semakin serupa dengan gambaran yang Allah inginkan untuk kita. Jadi pesan saya itu aja, bro. Tuhan berkati. Oke, thank you bro untuk hari ini dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa share untuk setiap orang yang Bapak Ibu kenal supaya semakin banyak orang bisa diberkati dengan firman Tuhan. Sampai ketemu di video selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.